Dimulai. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada rekan-rekan saya, juga Ibu pengajar mata kuliah bimbingan dan konseling perkembangan, yaitu Ibu Pina Dartina. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur, dan marilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita sehingga dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam presentasi ini yaitu pendahuluan bimbingan dan konseling perkembangan. Perkenalkan, saya Tiara Anggraini yang akan bertugas sebagai moderator pada jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Pauza Izzati Hapsah, Melsya Nur Azahra, Nisa Lutfiani, Salma Alisa Rahadiani, dan saya sendiri Tiara Anggraini. Nah, topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada selayang pandang lahirnya bimbingan dan konseling perkembangan, yang kedua ada landasan bimbingan dan konseling perkembangan, dan yang ketiga ada peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Baik, untuk materi pertama saya persilahkan kepada Salma Alisa untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang selayang pandang lahirnya bimbingan dan konseling perkembangan. Sebelum di Indonesia, itu ada sejarahnya di internasional. Pada era tahun 1900 sampai 1909 di era perintisan, ada 3 tokoh utama pada periode ini adalah Jas B. Davis, Frank Parson, dan Gilford Bliss. Davis adalah orang pertama yang mengembangkan program bimbingan yang sistematis di sekolah-sekolah. Pada tahun 1907 sebagai pejabat yang bertanggung jawab pada The Grand Rapids, Michigan School System, ia menyarankan agar guru kelas yang mengajar English Composition untuk mengajar bimbingan 1 kali seminggu yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan mencegah terjadinya masalah. Pada era tahun 1910 hingga 1970, pada era ini konseling mulai diinstitusionalisasikan dengan didirikannya The National Vocational Guidance Association pada tahun 1913. Selain itu, pemerintahan Amerika Serikat juga mulai memanfaatkan pelayanan bimbingan untuk membantu veteran perang. Terus pada era tahun 1990-an, bimbingan konseling sudah mulai berkembang. Hingga layanan bimbingan konseling sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962, namun bimbingan dan konseling baru diresmikan di sekolah Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Khususnya pendidikan persekolahan dengan sumbangan layanan pelayanan konseling ini diharapkan keberhasilan mencapai tujuan pendidikan di sekolah dapat meningkat. Pemerintah dalam bimbingan konseling di Indonesia juga mengalami sistem perubahan nama. Pada tahun 1984, semula disebut BP atau bimbingan penyuluhan. Kemudian pada 1994 hingga sekarang berganti nama menjadi bimbingan dan konseling. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salma Alisa yang telah memaparkan materinya mengenai selayang pandang lahirnya bimbingan dan konseling perkembangan. Lalu untuk moderator saya alihkan kepada rekan saya Pauza Izzati Hapsah.
Baik, terima kasih kepada Salma Alisa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nisa. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Materi yang saya akan sampaikan yaitu konsep yang berasumsi bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling adalah konsep yang berasumsi bahwa memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling merupakan suatu yang mencakup berbagai dimensi terkait dan dilaksanakan secara terpadu kerjasama sama personil dan konseling dengan personil lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan poin pertama yaitu bimbingan konseling itu sesuatu kegiatan yang secara terpadu. Terpadu itu yaitu kegiatan yang saling berkaitan. Misalkan ada siswa yang sedang konseling, melakukan pelayanan konseling, jadi si guru BK itu tidak hanya objeknya itu kepada siswa saja, tetapi menganalisis kepada keluarganya, lingkungannya, dan orang-orang di sekitar, misalkan kayak gitu. Jadi saling berkaitan. Yang kedua, poin yang layanan, bimbingan dan konseling bertujuan untuk seluruh peserta didik menggunakan berbagai pengembangan pribadi dan dukungan sistem yang meliputi ragam masalah, setting, metode, waktu lama layanan. Nah, jadi yang dimaksud dengan poin kedua yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang. Caranya yaitu mendekati murid tersebut dan mengajukan murid tersebut untuk ikut bergabung salah satunya ke dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar potensi atau bakat yang dimiliki murid atau peserta didik nampak atau muncul dan bisa bersaing di lingkungan. Dan juga guru-guru, orang tuanya dan kerjasama dengan BK, seorang guru BK juga harus bekerja sama dengan para ahli lain, misalkan psikologi atau psikiater. Jika ada seorang peserta didik yang memiliki masalahnya itu udah kompleks, misalkan seperti udah self harm atau punya trauma yang berat, itu kan bukan ranahnya BK lagi, bukan jangkauan BK lagi, melainkan kepada psikologi atau psikiater gitu. Nah, jadi poin yang ketiga yaitu layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik secara optimal, mencegah terhadap timbulnya masalah, dan berusaha membantu memecahkan masalah peserta didik. Yang dimaksud dari poin ketiga, yaitu layanan bimbingan dan konseling itu objeknya itu bukan hanya kepada siswa yang atau peserta didik yang memiliki masalah saja, tetapi seluruh peserta didik agar potensinya itu berkembang secara optimal, yaitu dengan cara pencegahan, metode preventif dan kuratif diartikan sebagai penyembuhan. Nah, materi selanjutnya yaitu pembahasan dalam standar yang dikembangkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu yang pertama, manusia dan misi kehidupan. Manusia merupakan makhluk yang dinamis dalam memakai hidup dan lingkungannya, dengan bekal fitrah untuk selalu mencari kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Manusia terus berupaya membangun peradaban. Melalui peradaban ini, manusia menjalani hidupnya secara terhormat dan saling menghargai, yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Pencipta. Oleh karena itu, pendidikan perlu diarahkan untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kecerdasan intelektual peserta didik, dan juga pengembangan diri agar menjadi manusia yang mampu menerapkan nilai-nilai keyakinan dan etikanya untuk dapat hidup berdampingan dengan individu lain yang memiliki nilai keyakinan dan etika berbeda secara terhormat dan saling menghargai. Yang kedua, ada perkembangan ilmu, teknologi, seni, dan perubahan sosial.
yaitu setiap individu harus memiliki kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk memperluas pengetahuan, mengubah pribadi yang bermanfaat untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang kompleks, saling bergantung, dan senantiasa berubah. Yang ketiga, ada perkembangan individu. Perkembangan individu itu lahir dengan potensi diri yang beragam dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan usia masing-masing. Temuan ilmiah menunjukkan bahwa perkembangan individu memiliki ciri yang universal, yaitu ada rangsangan, fasilitas, serta pembelajaran yang diberikan oleh lingkungan. Rangka menggambarkan potensi individu serta memperhatikan kebutuhan masing-masing. Nah, yang keempat, ada arah dan peran pendidikan. Arah dan peran pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha sadar untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan perlu diorganisasi dan diarahkan pada pencapaian memiliki 5 macam. Yang pertama ada pengetahuan, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk mengetahui. Yang ketiga, belajar untuk berbuat baik. Yang keempat, belajar untuk hidup antar sesama secara berdampingan. Dan yang kelima yaitu belajar untuk membentuk jati diri. Dalam konsep pelayanan, bimbingan, dan konseling, manusia dipandang sebagai suatu kesatuan, pengaruh terhadap satu aspek pada seorang individu, terhadap energi yang mendorongnya, tumbuh dan berkembang secara positif ke arah yang sebaik-baiknya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Tiara, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pembahasan selanjutnya masih tentang mengenai selayang pandang lahirnya bimbingan dan konseling perkembangan. Nah, menurut tim penulis buku penataan pendidikan profesional konselor dan layanan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan normal pada tahun 2008, nah, pada abad 21 ini telah terjadi nih perubahan paradigma berupa pendekatan yang berorientasi konvensional, remedial, klinis, dan terpusat pada konselor menjadi pendekatan yang berorientasi perkembangan dan preventif. Nih, saya jelaskan apa maksud dari konvensional, remedial, klinis, terpusat pada konselor, perkembangan, dan preventif. Yang pertama ada konvensional. Nah, konvensional ini merupakan proses pembelajaran yang guru itu lebih banyak mendominasi sebagai pentransfer ilmu, sedangkan siswa itu lebih pasif sebagai penerima ilmu. Nah, pendekatan konvensional dalam pembelajaran ini didominasi misalnya kayak metode ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Nah, kemudian ada pendekatan remedial. Konselor memfokuskan pada kelemahan-kelemahan yang dapat diukur secara fakta dan mencoba menyembuhkannya dan memperbaikinya. Banyak nih strategi yang dapat digunakan dalam pendekatan remedial ini, seperti mengajarkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik dalam belajar, seperti membaca, menyimak, merangkum, dan lain-lain. Juga mengajarkan sosial yang belum mereka miliki. Contoh nih, seorang anak datang mengadu kepada guru sambil menangis karena didorong temannya, sehingga tersurung ke lantai. Nah, guru dapat mengambil tindakan mengajarkan keterampilan berdamai sehingga siswa tadi memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi. Lalu kemudian ada pendekatan klinis. Nah, guru yang bersepakat dan mengajar berencana untuk melakukan observasi ketika mengajar. Lalu ada berorientasi pada perkembangan. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling proaktif di antara yang lainnya. Konselor melakukan pembimbingan menggunakan pendekatan ini tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupannya. Hal tersebut dapat diwujudkan nih dengan teknik pengajaran, bermain peran, latihan, dan konseling. Nah, konselor yang menggunakan pendekatan perkembangan ini akan menggunakan unsur-unsur intervensi krisis, membangun keterampilan, kerja remedial,
dan suatu pencegahan bimbingan yang komprehensif. Dan yang terakhir ada preventif atau pendekatan pencegahan. Nah, konselor mengantisipasi masalah-masalah yang muncul dan mencegahnya agar tidak terjadi. Teknik-teknik yang digunakan di dalam pendekatan ini, contohnya nih, contoh masalahnya seperti putus sekolah, berkelahi, nakal, merokok, dan lain sebagainya. Lalu, jika guru nih menggunakan pendekatan preventif, nah dia akan mengajari siswa untuk bersikap toleransi dan memahami orang lain sehingga dapat mencegah munculnya perilaku agresif tanpa menunggu munculnya krisis atau masalah terlebih dahulu. Lanjut, nah menurut Syamsu Yusuf dan Juntika Nur Ihsan pada bukunya pada tahun 2011, kelebihan dari pendekatan perkembangan yaitu memiliki kegiatan yang lebih kompleks dan komprehensif yang bersifat edukatif, perkembangan, dan outreach. Nah, edukatif, kenapa disebut edukatif? Karena titik berat layanan bimbingan yang ditekankan ini pada pencegahan dan perkembangan, bukan korektif atau terapeutik atau nuansa yang menyembuhkan atau memperbaiki. Walaupun terapeutik atau korektif ini juga tidak diabaikan. Kemudian, kenapa bersifat perkembangan? Karena orientasi sasaran bimbingan ini adalah perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian individu dengan upaya memberikan kemudahan perkembangan melalui perkayasaan lingkungan perkembangan. Dan outreach yaitu karena sasaran polusi layanan bimbingan tidak terbatas kepada individu yang bermasalah, tetapi semua individu berkenaan dengan semua aspek kepribadiannya dalam semua konteks kehidupannya, seperti masalah, target intervensi, setting, metode, dan lama waktu layanan. Lalu, program bimbingan komprehensif ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta didik pada abad 21 untuk memfasilitasi potensinya agar mampu mengembangkan sikap hormat, mengembangkan keterampilan pribadi atau personal, sosial, dan memecahkan masalah, mengembangkan potensi akademiknya, mengembangkan potensi karirnya, keterampilan kerjanya, memperoleh pelayanan atau terkait dengan perkembangan pribadi peserta didik sebagai makhluk yang berdimensi biopsikososio-spiritual atau biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Lalu, baik, lanjut saja. Nah, dalam pelaksanaannya, pendekatan ini lebih menekankan kolaborasi antar konselor dengan personal sekolah lainnya seperti guru, staf administrasi, dan lain-lain. Lalu, pasti tentu saja ada manfaat dari penerapan bimbingan dan konseling komprehensif ini, yang juga dilaporkan oleh Connecticut State Department of Education pada tahun 2008. Yang pertama itu bagi siswa, yaitu dapat mengalami peningkatan prestasi akademik, sosial, keterampilan, dan rencana karir. Kemudian bagi orang tua, bisa menerima lebih terbuka untuk berinteraksi dengan pihak sekolah dan dapat mengakses informasi yang lebih baik tentang perkembangan. Lalu, melalui penerapan model bimbingan komprehensif ini, maka peserta didik akan dapat mencapai tujuan profesionalnya, dapat memfokuskan layanannya kepada perkembangan potensi individu, dan dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan martabat manusia yang sehat dan berfungsional. Mathewson mencatat ada 4 hal mengapa individu membutuhkan bimbingan. Yang pertama yaitu kebutuhan individu untuk menilai dan memahami diri. Contohnya nih, merasa yakin, individu atau peserta didik merasa yakin terhadap kemampuannya sendiri, lalu mengetahui persis apa yang diinginkannya, kemudian mudah menyesuaikan diri pada sifat orang lain. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri dan tuntutan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki orientasi atau wawasan tentang berbagai kondisi yang terjadi di masa sekarang dan masa depan. Nah, misalnya nih terhadap keputusan karir seorang remaja yang dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA, di mana ia harus menentukan jurusan sesuai dengan karir yang akan dipilihnya. Misal mau jadi dokter, masuknya berarti jurusan IPA. Nah, secara umum tujuan bimbingan karir di sekolah ini untuk
membantu remaja yang memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan karir di masa depan sesuai bakat dan minat dan kesempatan. Yang terakhir, ada kebutuhan untuk mengembangkan potensi pribadi yang meliputi potensi fisik, mental intelektual, mental spiritual, sosial emosional, dan ketangguhan. Nah, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan mengenai selayang pandang bimbingan dan konseling perkembangan ini, bahwa bimbingan perkembangan ini lebih menekankan kepada upaya mengembangkan potensi dari dalam diri sendiri yang difokuskan kepada keperkembangan fungsi ego dan self-concept. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama ada landasan filosofis. Nah, biasanya bimbingan perkembangan dalam landasan filosofis ini lebih diarahkan kepada pencapaian kepribadian secara efektif dengan pemahaman nilai pribadi ataupun nilai sosial. Nah, bimbingan ini merupakan proses suatu layanan secara komprehensif, biasanya terjadi di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kalau terjadi di dalam lingkungan sekolah, pihak yang terlibatnya tuh ada kepala sekolah, guru, orang tua murid, konselor, ataupun staf lainnya. Sedangkan jika terjadinya di luar lingkungan sekolah, pihak yang terlibatnya yaitu adalah masyarakat. Nah, adapun tujuan dasar pada bimbingan ini, yaitu untuk memberikan fasilitas perkembangan psikologi kepada konselor secara optimal, yang hanya dapat dipahami dan dibantu secara utuh dalam interaksi individu dengan lingkungannya, baik fisik, psikologi, maupun sosial. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Melsha. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian, landasan yang kedua yaitu ada landasan individualitas. Landasan individualitas itu berkenaan dengan pemaknaan terhadap manusia yang memiliki fitrah kehidupan sebagai makhluk berpotensi. Karena itu, pemaknaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang berkaitan dengan karakteristik kecerdasan, kepribadian, keunikan, dan kebutuhan-kebutuhan individu itu merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Sehingga landasan individualitas bimbingan pengembangan ini lebih menekankan kepada kekuatan individu untuk merancang, berperilaku, dan menilai hubungan antara dirinya dan lingkungannya. Kemudian pengembangan potensi diri, dan cara individu dalam menafsirkan lingkungan atau situasi yang terkait dengan kebutuhan, minat, dan nilai-nilai serta dampaknya terhadap penampilan dirinya. Nah, melalui proses bimbingan ini, individu berlatih untuk mengembangkan potensi dirinya dan membangun pemahaman yang lebih matang tentang dirinya dan peluang-peluang yang menunjangnya. Kemudian yang ketiga itu ada landasan organisatoris. Pada landasan organisatoris, keberhasilan program bimbingan itu bergantung kepada kerjasama antara pihak kepala sekolah, konselor, guru-guru, dan personel sekolah lainnya. Masing-masing mereka itu diharapkan memiliki pemahaman tentang siswa. Proses bimbingan tersebut itu berlangsung dari mulai masa kanak-kanak sampai dewasa, yang pendekatannya bersifat komprehensif atau menyeluruh. Nah, jadi bimbingan dengan pendekatan perkembangan ini didasarkan pada premis-premis atau sesuatu yang dianggap benar bahwasanya semua individu itu membutuhkan bimbingan dalam semua rentang kehidupannya. Kemudian, tujuan bimbingan ini diarahkan kepada pengembangan kemampuan atau potensi individu sehingga dia mampu mengembangkannya secara sendiri, mandiri gitu, bermakna baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Next. Kemudian di sini ada peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Bimbingan konseling dapat diposisikan secara tegas untuk mewujudkan prinsip keseimbangan. Lembaga ini menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk datang membuka diri tanpa was-was akan privasinya. Di sana menjadi tempat setiap persoalan diadukan, setiap problem dibantu untuk diuraikan, sekaligus setiap kebanggaan diri diteguhkan. Bahkan orang tua siswa dapat mengambil manfaat dari pelayanan bimbingan di sekolah. Nah, siswa merupakan unsur utama dalam pendidikan. Siswa sebagai individu sedang berada dalam proses berkembang atau itu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Nah, untuk mencapai kemandirian tersebut, siswa memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang
memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Nah, selain itu, posisi atau peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan itu untuk membantu anak atau peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap, dan juga pribadi yang bisa lebih mandiri, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam jiwanya. Di sini, pendidikan tidak hanya berperan untuk intelektual saja, tetapi pendidikan juga harus mampu membuat dirinya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selain itu, bimbingan konseling merupakan inti atau jantung dari kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Kenapa? Karena bimbingan konseling berperan sebagai salah satu bimbingan yang memberikan pertolongan kepada sekumpulan individu untuk bisa mengatasi segala masalah yang ada di dalam kehidupannya dan bisa menyikapinya dengan baik serta dapat mencapai rasa sejahtera di dalam hidupnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melsha yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama itu ada bidang instruksional dan kurikulum. Pada umumnya, bidang ini adalah kegiatan pendidikan yang merupakan tanggung jawab sekolah ataupun lembaga pendidikan beserta staf lainnya. Nah, di sini ahli teori juga berpendapat bahwa kurikulum tidak hanya meliputi kegiatan yang direncanakan oleh sekolah, melainkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan di luar pengawasan sekolah. Nah, contohnya seperti kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, kokurikuler itu merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pembelajaran. Contohnya seperti kunjungan lapang, pariwisata, sanggar seni, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kokurikuler. Ekstrakurikuler juga merupakan kegiatan yang dilakukan di luar pembelajaran. Nah, yang bertujuan untuk mengasah bakat minat yang dimiliki siswa dalam luar bidang akademik. Yang kedua, yaitu ada bidang administrasi dan kepemimpinan. Bidang ini mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Dalam bidang ini juga terletak tanggung jawab dan otoritas pendidikan yang mencakup kegiatan seperti perencanaan organisasi, pembiayaan, dan pembagian staf. Nah, pada umumnya bidang ini merupakan tanggung jawab pemimpin dan para petugas administrasi lainnya. Yang ketiga, ada pembinaan pribadi. Nah, bidang ini mampu membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan siswa, sehingga siswa merasakan kesejahteraan dalam proses pendidikan yang ditempuh, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, baik, cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, sebelum ditutup, ada kesimpulan dari materi ini, yaitu layanan bimbingan dan konseling sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun, bimbingan dan konseling baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Bimbingan dan konseling perkembangan didasarkan pada landasan filosofis, individualitas, dan landasan organisatoris yang telah dipaparkan oleh teman saya. Selain itu, bimbingan konseling juga berada dalam posisi kunci dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu institusi sekolah sebagai pendukung maju atau mundurnya mutu pendidikan. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan ada 3 ruang lingkup.
Yang pertama yaitu bidang administrasi, bidang instruksional dan kurikulum, dan yang terakhir ada bidang pembinaan pribadi. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nanti jam 1.